Bagaimana jika luka terdalam di hatimu tak kunjung sembuh? Apa yang terjadi jika rahasia yang kau simpan menggerogotimu dari dalam? Ini adalah kisah mengharukan tentang Kokoro, sebuah kisah yang relevan bagi siapapun yang pernah berjuang melawan rasa bersalah, kesepian, atau perasaan ditinggalkan. Bayangkan seorang pria yang hanya ditemani oleh hati nuraninya. Seorang pria yang dihantui oleh masa lalu yang tak ingin melepaskannya. Seorang pria yang terpenjara di dalam hatinya sendiri. Kokoro, sebuah novel klasik Jepang, membawa kita menyelami sudut tergelap jiwa manusia. Membawa kita ke dunia yang dipenuhi rasa sakit, rahasia, dan pencarian tanpa henti akan penebusan. Kunjungi mitra kami melalui tautan di deskripsi. Kisah ini dimulai dengan seorang murid muda dan seorang pria yang hanya dikenal sebagai sensei. Sang murid terpesona oleh kebijaksanaan sensei, tetapi pada saat yang sama, dia merasa gelisah dengan kesedihan yang menyelimuti pria itu. Dia melihatnya sebagai seorang mentor, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di balik ketenangan sensei, sebuah rahasia yang menyakitkan. Siapakah sensei sebenarnya? Mengapa masa lalu menghantuinya? Apa yang disembunyikan oleh tatapannya yang jauh dan kesunyiannya yang panjang? Murid muda yang haus akan pengetahuan dan bimbingan itu semakin dekat dengan sensei. Dia tidak menyadari bahwa hubungan ini akan membawanya pada perjalanan yang luar biasa ke kedalaman jiwa manusia. Melalui pertemuan-pertemuan mereka, sensei perlahan terbuka. Dia berbagi potongan-potongan masa lalunya, fragmen-fragmen dari kisah cinta, kehilangan, dan pengkhianatan. Sang murid yang penuh rasa ingin tahu itu tertarik dengan kebijaksanaan sensei yang misterius. Setiap pertemuan adalah pelajaran, bukan dari buku, tetapi dari observasi yang tenang dan keheningan yang penuh makna. Meskipun tertutup, sensei menemukan ketenangan di dalam dengan muridnya yang polos. Sebuah ikatan halus terjalin di antara mereka, diikat oleh rasa hormat, keingintahuan, dan rasa empati yang tumbuh. Sang murid terpesona oleh cerita-cerita sensei, renungannya tentang hidup, cinta, dan kematian. Setiap kata bagaikan benih yang ditanam di dalam pikiran sang pemuda yang subur. Namun, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Tembok kesedihan masa lalu, rahasia yang dijaga ketat, dan penyesalan yang mewarnai jiwa sensei. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan berlalu. Ikatan antara guru dan murid semakin dalam dengan setiap perjalanan mereka di taman Jepang yang tenang. Dikelilingi oleh keindahan alam yang menenangkan, sang guru berbagi beberapa bagian dari masa lalunya. Kenangan yang menyakitkan, kepahitan, bisikan cinta yang hilang. Murid itu mendengarkan dengan saksama, hatinya sedikit hancur dengan setiap pengakuan. Dia bisa merasakan rasa sakit di balik kata-kata gurunya, luka yang dalam yang sepertinya tidak pernah ingin sembuh. Suatu hari, saat mereka berjalan di bawah pohon sakura yang mekar, sang guru berhenti. Tatapannya kosong ke kejauhan, dan keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Pause 5 detik. Ada hal-hal yang akan selalu kita bawa, bisik sensei, dengan nada suara penuh penyesalan. Kesalahan yang tak bisa dilupakan, perbuatan yang selalu menghantui. Sang murid terdiam. Dia mengerti bahwa sensei ingin berbagi rahasia yang menyakitkan, sebuah rahasia yang menggerogoti dari dalam. Rahasia yang membuat mereka terpenjara oleh masa lalu. Aku pernah mencintai, dan aku mengkhianatinya, lanjut sensei. Setiap kata seakan merobek jiwanya. Aku melakukan hal yang tak termaafkan, dan sejak hari itu, aku menanggung beban perbuatanku. Sang murid hanya terdiam. Pengakuan sensei menghancurkan pandangan sang murid tentang gurunya. Terungkaplah seorang manusia yang rapuh, tersiksa oleh rasa bersalah dan penyesalan. Keheningan menyelimuti mereka, seberat pengakuan sensei. Sang murid mencoba memahami bagaimana guru yang bijak dan tenang ini bisa menyimpan rahasia gelap seperti itu. Bagaimana mungkin orang baik yang ingin berbagi ilmunya ini menanggung beban rasa bersalah yang begitu berat? Kejahatan apa yang telah ia lakukan hingga begitu menyiksa jiwanya? Seakan membaca pikirannya, sensei melanjutkan dengan suara pelan. Masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Ia mengikuti kita seperti bayangan, selalu mengingatkan kita akan kesalahan yang pernah kita perbuat. Sang murid tidak berani menyela. Ia merasakan setiap kata yang terucap adalah perjuangan berat bagi sensei, seperti sedang bergulat dengan iblis dalam dirinya. Jantungnya berdebar kencang, menantikan kelanjutan cerita sensei. Saat itu saya masih muda. Sensei memulai, tatapannya menerawang jauh,
seolah-olah menghidupkan kembali momen-momen menyakitkan itu. Penuh energi, ambisius, saya yakin bahwa seluruh dunia adalah milikku. Dia bercerita tentang hubungannya dengan sahabatnya, ikatan yang kuat dan erat, dijalin oleh pemahaman intelektual dan minat sastra yang sama. Kemudian, tentang cinta. Cinta yang murni dan tak bernoda untuk seorang wanita muda, begitu rapuh dan rentan seperti bunga sakura. Cinta yang dimiliki oleh kedua sahabat itu, kebahagiaan dan cahaya dalam hidup mereka. Tapi cinta, Sensei menekankan dengan suara sedih, juga bisa menjadi sumber rasa sakit, kecemburuan, dan pengkhianatan. Kisah Sensei, yang mengharukan sekaligus tragis, sangat membekas di hati murid mudanya. Walaupun terjadi di masa lalu, pemuda itu melihat keterkaitan dengan hidupnya sendiri. Dia mengerti bahwa beberapa luka, bahkan yang berasal dari masa lampau, dapat membekas selamanya. Terlihat jelas perbedaan antara ketenangan taman dan gejolak di hati Sensei. Murid itu menyadari bahwa kedamaian lahiriah tidak akan terwujud tanpa kedamaian batin, kedamaian yang belum Sensei temukan. Hari demi hari berlalu, dan murid itu mulai melihat Sensei dengan cara pandang baru. Dia melihat kesedihan di mata Sensei, kesepian yang mengekangnya seperti tembok. Dia memahami bahwa Sensei, terlepas dari segala kebijaksanaan dan pengetahuannya, adalah seorang pria yang hancur, yang tidak mampu memaafkan masa lalunya. Keinginannya yang tulus untuk membantu mentornya menemui jalan buntu. Bagaimana cara meringankan rasa sakit yang begitu mendalam? Bagaimana cara membantu Sensei melepaskan beban rasa bersalahnya? Kisah ini terjadi di titik balik sejarah Jepang, pada era Meiji. Ini adalah masa perubahan besar, ketika masa lalu feodal bertemu dengan masa depan modern, tradisi bertemu dengan kemajuan. Pelajar muda itu, sebagai representasi generasinya, haus akan pengetahuan, terbuka terhadap ide-ide baru, dan siap menerima perubahan. Sementara Sensei, ia mewakili generasi sebelumnya, yang berpegang teguh pada tradisi dan nilai-nilai lama. Perbedaan antara kedua sosok ini dengan jelas menunjukkan kesenjangan generasi yang terjadi di Jepang era Meiji. Ini adalah tentang kurangnya saling pengertian, benturan nilai-nilai, tetapi pada saat yang sama juga merupakan daya tarik timbal balik. Pelajar muda itu terpesona oleh kebijaksanaan Sensei dan berusaha memahami dunia melalui prisma masa lalu. Sensei, di sisi lain, dengan cemas mengamati perubahan cepat yang mengguncang masyarakat Jepang. Pada masa Meiji, Jepang berubah dengan sangat cepat. Kota-kota tumbuh besar dengan cepat. Pabrik-pabrik dibangun di mana-mana, dan ide-ide baru dari barat menyebar dengan cepat. Modernisasi yang cepat ini membuat banyak orang tua merasa tidak yakin. Tradisi lama, nilai-nilai moral, dan norma-norma sosial dipertanyakan. Bahkan banyak anak muda yang menolaknya. Sensei, yang sangat menghormati tradisi Jepang, mengamati perubahan ini dengan rasa sedih. Dia khawatir Jepang akan kehilangan jiwanya. Apa yang membuatnya unik dan istimewa saat mengejar dunia modern. Di sisi lain, murid muda itu sangat antusias dengan dunia baru yang terbuka di hadapannya dan merasakan rasa hormat terhadap tradisi yang diwakili oleh Sensei. Dia adalah bagian dari generasi yang hidup di antara dua dunia dan mencari tempatnya di Jepang yang terus berubah. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Bayangan masa lalu menghantui Sensei, dan kesedihan yang mendalam menggerogoti dirinya hari demi hari. Muridnya hanya bisa menyaksikan dengan ketidakberdayaan saat gurunya terkurung dalam penjara kesedihan yang tak terbagikan. Namun, pada suatu pagi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sensei, guru yang bijaksana dan misterius, telah menghilang. Yang tertinggal hanyalah kekosongan dan sepucuk surat yang ditujukan kepada murid mudanya. Jantung sang murid berdegup kencang saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih surat itu. Dengan tangan gembling, dia membuka segel surat itu. Tulisan indah dalam surat itu, setiap hurufnya menunjukkan perasaan yang mendalam. Ini adalah surat perpisahan, sebuah pengakuan yang mengharukan. Dalam surat ini, Sensei mengungkapkan rahasia masa lalunya, rasa bersalahnya yang mendalam, dan ketidakmampuannya untuk memaafkan dirinya sendiri yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Setiap kata yang ditulis Sensei terasa bagaikan panah yang menghujam hati sang murid. Sebuah kisah mengharukan terungkap di hadapannya, tentang cinta, pengkhianatan, dan kematian, jauh lebih memilukan daripada yang pernah ia bayangkan.
Dengan kejujuran yang menyayat hati, Sensei menulis tentang akibat dari perbuatannya, tentang nasib sahabatnya, dan tentang rasa bersalah yang tak tertahankan yang mencekiknya. Dia menulis tentang ketidakmampuannya menemukan kedamaian, ketidakmampuannya untuk memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan masa lalunya. Sang murid kini melihat sisi lain dari Sensei, sisi yang dipenuhi rasa sakit dan kesendirian. Ia mengerti bahwa di balik topeng kebijaksanaan, tersembunyi seorang pria yang hancur, yang terpenjara oleh masa lalunya. Surat itu ditutup dengan ucapan selamat tinggal yang memilukan. Sensei menulis bahwa dia tidak bisa lagi hidup dengan rasa bersalah. Dia meminta maaf kepada muridnya yang masih muda karena meninggalkannya, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan iblis dalam dirinya. Sebuah surat singkat telah mengguncang dunia sang murid. Perasaan bersalah, amarah, dan kerinduan bercampur aduk dalam dirinya, meninggalkan rasa sepi yang mendalam. Sensei, panutan, mentor, sosok ayah yang selama ini ia kenal, kini telah pergi, meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan. Sang murid pun merasa sendiri, menghadapi kerasnya dunia dan rumitnya hubungan antar manusia. Ia membaca surat itu berulang kali, mencari makna tersembunyi, secercah harapan. Namun, kata-kata itu terpatri dalam ingatannya. Sensei memilih untuk lari, tak sanggup menghadapi kesalahannya. Sang murid bertanya-tanya, apakah ada yang bisa ia lakukan untuk mencegah tragedi ini? Mungkinkah ia menembus tembok yang dibangun Sensei, memberinya dukungan dan maaf yang sangat dibutuhkannya? Pertanyaan itu tak terjawab, meninggalkan rasa pahit di hati sang murid. Ia menyadari bahwa ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan dan ada perbuatan yang tak bisa dimaafkan, bahkan oleh pelakunya sendiri. Kokoro itu lebih dari sekadar cerita. Ini adalah perjalanan yang menyentuh hati ke kedalaman jiwa manusia, sebuah renungan tentang rasa bersalah, kemarahan, dan beban masa lalu. Kisah Sensei dan murid mudanya melampaui generasi dan mengingatkan kita tentang kerapuhan hubungan manusia dan kekuatan emosi yang terpendam. Novel Natsume Soseki adalah mahakarya abadi yang telah menyentuh hati para pembaca di seluruh dunia. Novel ini mengajak kita untuk merenungkan pilihan-pilihan kita sendiri, penyesalan-penyesalan kita, dan kemampuan kita untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Jika video ini telah menyentuh hati Anda, jika telah membangkitkan keinginan untuk menjelajahi dan merenung, jangan ragu untuk membaca novel Kokoro. Selami bahasa Natsume Soseki yang penuh perasaan dan puitis. Kokoro itu lebih dari sekadar cerita. Ini adalah jendela yang menyentuh ke dalam jiwa manusia, sebuah renungan tentang rasa bersalah, penyesalan, dan beban masa lalu. Kisah Sensei dan murid mudanya tetap relevan sepanjang masa dan mengingatkan kita tentang betapa rapuhnya ikatan yang menyatukan kita dan betapa kuatnya emosi yang terpendam. Novel Natsume Soseki adalah karya klasik abadi yang menyentuh hati pembaca di seluruh dunia. Novel ini mengajak kita untuk merenungkan pilihan-pilihan kita sendiri, penyesalan kita, dan kemampuan kita untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Jika video ini telah menyentuh hati Anda, jika video ini membangkitkan keinginan untuk menjelajahi diri sendiri dan dunia, maka selami lebih dalam dunia Kokoro. Biarkan gaya tulisan Soseki yang halus dan puitis membawa Anda dalam perjalanannya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan kanal ini, dan bagikan video ini. Dukungan Anda memotivasi kami untuk terus menciptakan konten berkualitas. Lihat juga video-video kami yang lain di kanal ini, yang mungkin menarik bagi Anda. Suka, berlangganan, bagikan.